Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Karunia Sahabat-sahabat yang Saleh. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami diubahkan melalui firman pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat bagi setiap kami. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini, ayatnya yang terambil dalam Amsal pasal 27 ayat 5-10. Lalu pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat, lalu dalam Matius 5 ayat 27-48. Ayat emasnya pada hari ini yang terambil dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 2-3. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering berpikir bahwa kekuatan untuk bertahan berasal dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan, pengalaman, atau ketahanan mental kita. Namun semakin kita menjalani hidup, kita mulai menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa kita diciptakan bukan untuk berjalan sendirian. Ada masa-masa dalam hidup kita ketika beban terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri. Ada hari-hari ketika hati kita lelah, ketika iman kita melemah, ketika kita membutuhkan seseorang untuk sekedar hadir, mendengar, dan menguatkan. Dan di saat-saat seperti itu kita menyadari bahwa kehadiran orang lain, yaitu seorang sahabat, seorang saudara seiman, bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Dietrich Bonhoeffer berkata, kehadiran seorang saudara dalam Kristus adalah tanda nyata kasih karunia Allah bagi kita. Seringkali kita berpikir bahwa karunia Roh Kudus hanya berbicara tentang hal-hal yang besar, seperti pelayanan di mimbar, karunia mengajar, atau mukjizat yang luar biasa. Tetapi sebenarnya salah satu cara Roh Kudus bekerja yang sangat nyata dalam hidup kita adalah melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Seorang sahabat yang setia, seorang saudara yang mendoakan, seorang rekan yang tetap tinggal di saat kita jatuh. Mereka bukan hanya teman biasa, mereka adalah karunia dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 27, kita melihat sebuah gambaran yang sangat sederhana namun dalam maknanya. Seorang pria bernama Aristarkus yang tetap setia menemani Paulus dalam perjalanan yang penuh bahaya. Di tengah badai kehidupan, Tuhan tidak hanya memberi kita kekuatan dari atas, tetapi juga penopang dari samping. Kata karunia dalam Perjanjian Baru berasal dari kata Yunani, yaitu charis, atau kasih karunia, dan karisma, yaitu pemberian anugerah. Sebagai penulis Kisah Para Rasul, Lukas menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan orang percaya, termasuk pelayanan, kekuatan, bahkan hubungan, adalah hasil dari kasih karunia Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Artinya, karunia bukan hasil usaha manusia. Karunia adalah pemberian Allah. Karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus, termasuk di dalamnya persahabatan yang saleh. Kisah Para Rasul 27 ayat 2-3 menceritakan perjalanan Paulus menuju Roma sebagai seorang tahanan.
Ini bukan perjalanan yang nyaman, melainkan perjalanan yang penuh resiko, badai, dan ancaman kematian. Di tengah situasi itu, Alkitab mencatat sesuatu yang sederhana tetapi sangat berarti. Aristarkus turut bersama-sama dengan Paulus. Aristarkus bukan hanya hadir di saat-saat mudah, ia tetap setia dalam masa-masa sulit. Ia sebelumnya juga disebut dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 29 sebagai orang yang ikut terancam dalam kerusuhan di Efesus. Artinya, ia bukan sahabat musiman, ia adalah sahabat yang setia dalam penderitaan. Di sini kita melihat bahwa persahabatan yang saleh adalah hubungan yang dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk menguatkan iman, menjadi sarana kasih karunia dalam hidup kita. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya." Sahabat yang saleh adalah alat Tuhan untuk menghibur kita, menguatkan kita, menjaga kita tetap berjalan dalam iman. Ini adalah kaitan erat dengan karunia Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya bekerja di dalam kita, tetapi juga melalui orang lain kepada kita. Efesus 4 ayat 16 berkata, "Seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Artinya kita saling melengkapi, kita saling membangun, kita saling menopang. Persahabatan yang saleh adalah bagian dari karya Roh Kudus dalam tubuh Kristus. Hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan seperti saat seseorang mengalami kesulitan ekonomi, sahabat rohani hadir memberi dukungan. Saat seseorang jatuh dalam dosa, sahabat menegur dengan kasih. Saat seseorang lelah secara rohani, sahabat menguatkan dengan doa. Itulah bentuk nyata karunia Roh Kudus melalui sesama. Refleksi kita pada hari ini, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah menghargai sahabat yang Tuhan beri? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang menguatkan? Karena dalam rencana Tuhan, kita tidak hanya menerima kasih karunia, tetapi kita juga dipanggil untuk menyalurkan kasih karunia itu kepada orang lain. Sahabat yang saleh adalah salah satu cara Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pertolongan hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, untuk saling membangun, saling menguatkan, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi sahabat-sahabat yang saleh ya Bapa. Kami mau menyalurkan kasih karunia kepada orang lain. Biarlah melalui kami pertumbuhan rohani terjadi di bangsa ini ya Bapa. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hikmat daripada-Mu saja yang dapat kami terima. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.